Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ya teman-teman semuanya. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait router TP-Link WR840 840M. Nah, seperti ini routernya ya. Yang video kemarin sudah kita review. Dan sekarang kita bagaimana sih cara mengatur router, lebih tepatnya mode-mode yang ada di router TP-Link WR840M ini. Untuk pergi ke pengaturannya itu kita melalui Google. Ada dua cara. Yang pertama melalui alamat TP-Link. Nah, ini TP-Link wifi.net, kita enter. Nah, untuk password sama username untuk defaultnya ketika kalian membeli router baru, itu passwordnya adalah admin, usernya adalah admin, username-nya, kalau passwordnya juga admin gitu. Tinggal kita enter. Nah, kenapa saya bisa masuk? Karena saya udah di setting, udah diganti passwordnya, usernya sama admin, passwordnya saya udah ganti, passwordnya saya udah ganti. Melalui URL seperti ini bisa, ataupun melalui IP-nya langsung, yaitu 192.168.0.1 sama aja, bisa. Tinggal pilih mau pakai IP, mau pakai URL juga bisa. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai operation modenya ya. Statusnya mungkin bisa dibaca. Untuk firmware version itu seperti operasi sistem ya, kalau di laptop itu OS-nya seperti itu. Untuk hardware-nya sendiri itu TP-Link WR840M versi 6. Untuk mode yang saya dipakai sekarang itu mode router ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai operasi mode. Nah, yang ini wireless router itu apa, WSF itu apa, akses file itu gimana, range extender itu gimana. Oke, teman-teman semuanya, kita ke sini. Nah, yang pertama kita akan jelaskan mengenai wireless router. Wireless router ini tuh kalau pertama kali kita beli udah otomatis pasti modenya itu wireless router. Contoh sederhana cara kerjanya itu gimana sih ya teman-teman. Ini ya, ini. Nah, coba dulu. Warna hijau dia. Nah, di sini itu katakanlah ISP atau internet ya. Nah, jadi teman-teman semuanya ya, internet wifi itu fungsinya itu hanya untuk menyebarkan sinyal wifi, sedangkan internetnya itu dari ISP, internet buat kita bisa mengakses internet itu. Contohnya seperti IndiHome, Bisnet, ataupun bisa pakai modem yang isinya itu kartu gitu. Jadi wifi itu hanya bertugas untuk menyebarkan sinyal wifi-nya saja. Kalau tidak ada internetnya tetap kita nggak bisa internetan, nggak bisa apapun gitu ya. Katakanlah ini internetnya atau ISP-nya. Lalu kita gambar lagi. Nah, ini tuh TP-Link WR840M nya tuh. Contohnya. Nah, mode wireless router itu gini. Ini tuh internet, ini
router TP-Link. Nah, cara menghubungkan sini ke sini dari internet, mau itu menggunakan modem, mau itu dari ISP, terserah, itu harus menggunakan kabelan. Ya, menggunakan kabelan. Nah, menggunakan berinternet ya. Jadi dari internet ini, baik itu dari IndiHome dan sebagainya, untuk mengalihkan internet ke mode TP-Link WR80, mode TP-Link WR840N, cara mengalihkan internetnya itu harus pakai kabelan gitu ya. Nah, dicolokannya itu kemana? Dicolokannya itu ke yang warna biru ya, ini sini, untuk mode router wireless tuh, wireless router wireless ya. Nah aja, nanti dari TP-Link ini dia akan menyebarkan sinyal internetnya gitu. Jadi dia akan menyebarkan sinyal internetnya. Dari ISP masuk ke kabelan, masuk ke TP-Link, lalu dari TP-Link disebarkan itu kalau mode wireless router. Nah, sebenarnya sih gak perlu di setting. Kenapa? Karena dari pabrikannya langsung itu kebanyakan sudah pasti modenya itu wireless router, teman-teman. Nah, terus selanjutnya itu ada mode WISP. Nah, apa itu mode WISP? Nah, kalau mode WISP hampir sama, cuma bedanya adalah cara menyambungkan internet dari ISP ke TP-Link itu tidak pakai kabelan tuh ya. Kita hapus nih. Nah, jadi dari kalau untuk mode WISP itu dari ISP nya, dari router ISP nya, dari router bawaan. Kalau pakai IndiHome juga ada router yang disewakan ke kita, router yang disewakan ke kita untuk memancarkan sinyal wifi gitu kan. Nah, di sini tuh harus diaktifin dulu wifi nya. Nah, wifi nya tuh diaktifin dulu tuh. Jadi kita punya dua wifi, mau itu dari internet kita ataupun tetangga yang punya internet, dan di rumah kita pun pengen punya internet, dan kita istilahnya itu patungan dengan tetangga yang masang, kita ikutan mendapatkan internet menggunakan TP-Link, menggunakan mode WISP. Nah, caranya gini, dari internet ini internet pusatnya ya teman-teman, ini internet pusatnya, dan TP-Link itu akan menangkap sinyal dari internet ini. Jadi TP-Link ini dia tuh akan menangkap sinyal yang dari sini gitu, menggunakan wireless, secara wireless. Intinya dia yang ISP ini dia memancarkan sinyal wifi, sedangkan yang TP-Link dia menangkap sinyal wifi nya dulu tuh, dia menangkap sinyal wifi nya. Nah, dia masuk menggunakan wifi gitu, wifi. Nah gitu, ditangkap sama router, setelah itu disebarkan kembali. Itu kalau mode WISP. Perbedaannya itu hanya di untuk mendapatkan
internetnya saja. Kalau wireless router itu harus pakai kabelan, dan ini yang ISP itu gak perlu untuk menyebarkan sinyal internetnya. Boleh kita dihilangkan sinyal wifi nya karena disebarkan ke TP-Link itu menggunakan kabelan. Sedangkan yang WISP itu, yang ISP, yang internet ISP itu harus diaktifin dulu wirelessnya. Bisa dari tetangga, kebanyakan yang WISP itu dipakai buat internet dari rumah ke rumah, istilahnya itu patungan untuk mendapatkan internet itu. Ini yang pusatnya disebarkan wifi-nya, dia diaktifin wifi-nya, lalu sama tetangga beli TP-Link, ditangkap dari tetangga sinyal wifi-nya, lalu disebarkan kembali di rumah kita. Itu bedanya, itu cuma itu. Kalau wireless router itu pakai kabelan, kalau ISP itu menangkapnya itu secara wireless, nggak menggunakan kabelan gitu. Itu sih. Nah, selanjutnya itu ada access point dan range extender. Nah, kalau access point dan range extender ya teman-teman semuanya, kita akan bahas pada video selanjutnya ya, karena masih banyak video yang akan kita bahas ke depannya. Terus dukung channel ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.